Baik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya akan saya tampilkan dulu beberapa rumus-rumus limit trigonometri yang kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal dalam limit fungsi trigonometri. Nah, jika perlu mungkin bisa kamu screenshot dulu halaman pertama ini. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa rumus identitas trigonometri yang mungkin sering kita gunakan nanti dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Ya. Jadi halaman kedua ini mungkin bisa kamu screenshot dulu. Kemudian di sini ada 10 soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ya. Jika kamu ingin mencobanya, kamu bisa pause dulu videonya dan kemudian kamu coba kerjakan 10 soal ini. Kemudian nanti baru kita bahas bersama ya. Oke, baik, kita mulai dari soal pertama. Limit X mendekati 0 untuk sin 2X kurang tan 4X tambah sin 6X per 2X sama dengan, ya, jadi saya bisa tulis menjadi limit X mendekati 0. Penyebutnya bisa saya pisahkan semua, sin 2X per 2X dikurang dengan tan 4X per 2X ditambah dengan sin 6X per 2X. Nah, ini sudah merupakan bentuk rumus limit trigonometri. Koefisiennya ini 2 per 2 atau 1 dikurang sini 4 per 2 dikurang 2 tambah 6 per 2, 3. Jadi hasil dari sombus 1 adalah 1 min 2 min 1, min 1 tambah 3 adalah 2. Ya. Jadi jawabannya adalah 2. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Limit X mendekati 1. Nah, kita lihat baik-baik ya, ini X bukan mendekati 0, tapi mendekati 1. Untuk 2X min 1 kali sin X min 1 dibagi X kuadrat tambah 2X min 3 ya. Jadi kalau saya input nilai X1 ke dalam X min 1 menjadi 0 ya, ke dalam penyebut sini juga menjadi 0, jadi masih berlaku sifat limit yang di atasnya, sifat-sifat limit trigonometri. Jadi saya kerjakan, jadi limit X mendekati 1, 2X min 1 kali sin X min 1 dibagi, saya faktorkan penyebutnya, X kali X, di sini saya buat tambah 3, di sini adalah min 1 ya. Sama dengan, kita lihat bentuk ini, sin X min 1 dibagi X min 1, kalau saya substitusi X yang 1 menjadi sin 0 per 0 ya, ini adalah sifat limit untuk sinus sama dengan 1. Jadi saya kemudian bisa input nilai X1 ke dalam fungsi yang sisanya sini, 2 kali 1, 2, 2 kurang 1, 1, dibagi 1 tambah 3, 4 ya. Jadi jawabannya adalah 1/4. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Limit X mendekati 0 untuk akar 1 tambah sin X kurang akar 1 min sin X per X. Untuk bentuk soal limit yang memiliki bentuk akar, apakah di pembilang atau penyebut, ya biasanya ya sangat sering kita melakukannya, menyelesaikannya dengan mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya. Tentu ingat sebelum kita mulai untuk limit kita boleh saja input X sama dengan 0 ke dalam fungsinya, tidak dapat 0 per 0, baru kita lakukan kali dengan faktor sekawan. Saya kali dengan faktor sekawan, kali dengan akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 dikurang sin X dibagi dengan akar 1 tambah sin X tambah akar dari 1 dikurang sin X. Ya. Sama dengan limit X mendekati 0. Saya buat garis yang panjang. Perhatikan bentuknya. Ini seperti A dikurang B dikali A ditambah B ya. Menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat, akar dikuadratkan, saya langsung hilang. Akar dan kuadratnya 1 tambah sin X dikurang B kuadrat, B-nya akar 1 min sin X dikuadratkan, akarnya hilang, kuadrat juga hilang, menjadi 1 kurang sin X dibagi X dikali akar dari 1 tambah sin X, tambah akar dari 1 min sin X. Sama dengan limit
X mendekati 0, negatif kalikan ke dalam, negatif 1, hilang, depannya 1, kurang 1, negatif kali ke negatif sin X, menjadi plus sin X, jadi depan sin tambah sin, menjadi 2 sin X, dibagi X dikali dengan akar dari 1 tambah sin X, tambah akar dari 1 dikurang sin X. Oke, kita sudah dapat bentuknya di sini. Kita lihat ini sin X dibagi X nilainya adalah 1. Oke, jadi saya bisa input nilainya 2 dikali 1. Saya langsung input X-nya 0 dibagi akar dari 1 tambah sin 0, 0. 1 kurang sin 0 juga 0. Menjadi akar 1. Ya. Akar 1 tambah akar 1. Ya. Tambah akar 1. Atau sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Ya. Selanjutnya, kita menuju ke nomor 4. Limit X mendekati 0 untuk sin 2X kurang 2 sin X dibagi X pangkat 3. Kita input X-nya 0, hasil 0 per 0. Oke, kita lakukan metode lain, limit X mendekati 0, sin 2X. Ini ada rumus sin 2X, rumus sudut ganda. Untuk trigonometri, sin 2X saya ubah menjadi 2 sin X cos X dikurang 2 sin X dibagi oleh X pangkat 3. Ya. Oke, kita lihat di pembilangnya ada faktor yang sama, 2 sin X dan 2 sin X. Saya coba tarik ke depan, saya faktorkan. Jadi 2 sin X dalam kurung cos X minus 1 ya, dibagi dengan X pangkat 3. Oke, selanjutnya. Kita lihat limit X mendekati 0, 2 sin X dikali. Nah, untuk bentuk cos X ini kita harus usahakan menghilangkan angka min 1 di sini ya. Kita harus coba hilangkan min 1 supaya kita bisa, ya tujuan kita adalah untuk mencari bentuk-bentuk limit fungsi trigonometri yang ada di rumus yang di atas tadi, bagaimana supaya bisa muncul rumus untuk limit fungsi trigonometri. Min 1 harus kita hilangkan. Ingat ada rumus dari ya cos 2X itu ada beberapa rumus, bisa 1 dikurang 2 sin kuadrat X ya. Jadi kalau saya ubah jadi cos 1X ya, ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X ya. Perhatikan kalau di sini 2X, di sini 1X. Kalau di sini 1X, di sini setengah X ya, setengah kalinya. Jadi cos X yang di dalam kurung ini saya ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X dikurang 1 ya. Baru dibagi dengan X pangkat 3. Jadi kamu lihat di sini 1 dan min 1 bisa saling meniadakan. Oke, sama dengan limit X mendekati 0, 2 kali sin X, oke, ada negatifnya ya, kali dengan negatifnya saya taruh ke depan, kali dengan 2 sin kuadrat setengah X, kali dengan 2 sin setengah X, kali dengan sin setengah X, dibagi X pangkat 3, bagi dengan X kali X dikali X ya. Nah, ini nilainya, ini sudah kita dapat bentuknya, ini nilainya adalah 1. Di sini nilainya adalah setengah, dan di sini nilainya adalah setengah ya. Koefisien setengah bagi koefisien 1 ya. Jadi saya dapat hasilnya minus 2 dikali 2. Oke, ini kali saya buat titik saja ya, supaya tidak dipikir ini adalah X. Min 2 dikali 2 dikali setengah dikali setengah ya. Saya dapat hasilnya adalah minus 1 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Limit X mendekati 0, sin 6X tambah sin 2X per 2X kali cos 4X ya. Sama dengan ya, kita ingat ini cos 4X, kalau kita input X yang 0 ke X-nya untuk cos 4X dia jadinya cos 0 1 ya, kosong menjadi 1. Jadi saya pecahkan dulu limit X mendekati 0, sin dari 6X dibagi 2X cos 4X
ditambah, saya buat kurung, sin 2x dibagi 2x kali cos 4x. Oke, kemudian kita lihat di sini sin 6x per 2x, ambil koefisiennya saja 6 per 2, 3, dan cos 0 nilainya 1 ya. 4x cos 4 kali 0 cos 0 nilainya 1, tambah di sini sifat limit trigonometri kita ambil koefisiennya 2 per 2 kali ya, di bawahnya ini adalah cos 0 1 lagi. Jadi kita tinggal hitung 3 tambah 2 per 2 1, berarti hasilnya adalah 4 ya. Berikutnya kita menuju ke soal nomor 6. Limit X mendekati 0 untuk tan dari X min 1 kali sin 1 min akar X per X kuadrat min 2X tambah 1 ya. Oke, kita mulai. Ini adalah limit X mendekati 0, tan dari X min 1 dikali sin dari 1 min akar X dibagi dengan X kuadrat min 2X tambah 1 bisa saya faktorkan jadi X min 1 dikali X min 1 ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah ada bentuknya. Ini koefisiennya sama, bentuknya sama, ini bernilai 1. Nah, sekarang yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini belum sama. 1 kurang akar X dengan X kurang 1 ya. Oke, ini bisa kita ubah. Jadi limit X mendekati 0, ini 1 ya, saya coret deh, anggap 1 kali, sekarang sin 1 min akar X dibagi, nah X min 1 ini ya, kamu lihat X min 1 ini saya bisa ubah menjadi akar X kuadrat min 1 kuadrat, benar? Tetap sama dengan X min 1, tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa faktorkan, ya, karena bentuk di atas sin ada 1 min akar X, maka bentuk yang di bawah ini penyebutnya saya berusaha munculkan bentuk yang sama, 1 min akar X ya. Jadi penyebutnya saya faktorkan seperti A kuadrat min B kuadrat, A tambah B kali A dikurang B ya. Oke, sama dengan saya sambung terus limit X mendekati 0 sin 1 min akar X dibagi akar X tambah 1. Perhatikan di sini atasnya 1 min akar X, sementara bawahnya akar X min 1. Berarti bawahnya ini bisa saya ubah, akar X min 1 bisa saya ubah menjadi negatif 1 min akar X ya. Kamu lihat hasilnya sama, tidak mengubah nilai, saya hanya mengubah bentuk di sini. Min kali 1, min 1 sama, min kali min akar X, positif akar X, jadi sama sebenarnya bentuknya, saya hanya menarik faktor negatifnya keluar ya. Supaya apa? Supaya kamu lihat di sini, ini sudah bernilai 1 ya, seperti sin X per X ya. Oke, jadi sama dengan, ini ada negatifnya ya, saya tarik negatifnya, jadi negatif seper, saya input X yang 0 ya, sekarang saya input X yang 0, akar 0, 0 tambah 1, 1 ya, hasilnya adalah negatif 1 ya. Nah, ini adalah 1 tadi. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Limit X mendekati 0, 1 kurang cos X per X kuadrat ya, sama dengan, nah ini ada bentuk 1 kurang cos X, saya akan berusaha menghilangkan 1 yang di depannya, 1 kurang cos X. Ingat rumus untuk cos 2X, cos 2X ada yang berisi rumus 1 dikurang 2 sin kuadrat X ya, seperti yang di atas tadi. Jadi kalau saya buat 2X yang saya ganti jadi 1X, ini sama saja dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X ya. Kalau di sini 2X, di sini 1X. Kalau di sini 1X, di sini setengah X ya. Oke, saya input nilainya sekarang, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X, saya ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X dibagi X kuadrat sama dengan limit X mendekati 0, minus kalikan ke dalam, 1 kurang 1, habis, minus kalikan ke dalam, menjadi 2 sin kuadrat setengah X, saya ubah jadi sin setengah X kali sin setengah X, dibagi dengan X kuadrat, X kali X. Nah, sekarang dilihat bentuk di sini,
Koefisien bagi koefisien, hasilnya setengah. Ini koefisien bagi koefisien, hasilnya setengah ya. Jadi hasil limitnya adalah 2 dikali setengah dikali setengah. Hasilnya adalah setengah ya. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 8. Limit sin kuadrat X kurang cos X tambah 1 per X kali tangen X ya. Ini sama dengan limit X mendekati 0 sin kuadrat X di ya, min cos X tambah 1 ya. Saya coba ubah posisinya 1 di depan ya. Tujuannya supaya lebih gampang saya mengubah cos X ya. Bagaimana supaya 1 yang di depan hilang gitu ya. Per X kali tangen X sama dengan limit X mendekati 0 sin kuadrat X tambah ya. Lagi-lagi 1 ini saya berusaha untuk menghilangkannya, makanya cos X saya ubah lagi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan X kali tangen X ya, sama dengan limit X mendekati 0 sin kuadrat X ya. Min kali 1, 1 min 1 hilang, min kali min 2, tambah 2 sin kuadrat setengah X, dibagi X kali tangen X. Sama dengan, sekarang saya mau pisahkan pecahannya menjadi sin kuadrat X, saya langsung ubah jadi sin X kali sin X, perhatikan baik-baik, per X kali tangen X, tambah 2 sin kuadrat setengah X, saya pisahkan 2 sin setengah X kali sin setengah X dibagi X kali tangen X ya. Jadi saya sengaja pisahkan kedua pecahan supaya muncul bentuk limit fungsi trigonometri. Ini jadi 1, ini jadi 1, ini adalah setengah, ini juga bernilai setengah, koefisien bagi koefisien. Jadi hasilnya adalah 1 tadi, 1 kali 1, 1, ditambah 2 dikali setengah ya. Jadi hasilnya 2 kali setengah 1, hasilnya 1 tambah setengah, 1 setengah ya, atau 3/2. Kita ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 9. Limit X mendekati 1 untuk 1 kurang cos kuadrat X min 1 per 4X kuadrat min 8X tambah 4 ya. Sama dengan limit X mendekati 1. Oke, 1 kurang cos kuadrat, ingat rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat X ya. Nah, ini saya mau pakai rumusnya ini, 1 kurang cos kuadrat X yang di atas ini mau saya ubah menjadi sin kuadrat ya. Sin kuadrat X min 1 ya, saya gunakan rumus yang di sini. Dibagi oleh penyebutnya 4 bisa saya tarik ke depan, X kuadrat min 2X. Oke, tambah 1. Jadi sama dengan limit X mendekati 1. Ini adalah sin X min 1 dikali sin X min 1 per 4 kali, saya faktorkan, X kuadrat min 2X tambah 1, X min 1 dikali X min 1 ya. Ini sudah sama, nilainya adalah 1. Dan di sebelah sini juga 1. Jadi hasil dari limit ini adalah 1/4 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor terakhir, nomor 10. Limit X mendekati 0, 3 akar ya. Jadi ini 3 akar, bukan akar biasa. 3 akar 1 tambah sin X dikurang 3 akar 1 min sin X per X. Nah, kalau kita input X-nya ya, 0 per 0, biasanya bentuk yang mengandung akar, yang memiliki akar itu kita kali faktor sekawan ya. Tapi untuk bentuk yang memiliki 3 akar, kita harus tahu bagaimana bentuk sekawannya ya. Jadi di sini akan kita jelaskan
limit X mendekati 0, ini adalah bentuk pangkat sepertiga. Jadi 1 tambah sin X pangkat sepertiga dikurang 1 dikurang sin X pangkat sepertiga dibagi dengan X ya. Oke, saya ingin review sebentar masalah faktorisasi untuk pangkat 3. Ingat di bab polinom atau suku banyak, dulu pernah kita pelajari A pangkat 3 min B pangkat 3, kita bisa faktorkan menjadi A min B dikali dengan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat ya. Oke, jadi perhatikan ya. Jadi kalau A min B, saya kali dengan ini, dia akan menghasilkan pangkat 3 ya. Pangkat 3. Oke, sekarang lihat baik-baik. Yang di sini, pangkat sepertiga ini saya mau misalkan dia sebagai A dan B untuk seperti bentuk yang di sebelah sini ya. Kalau saya kalikan dengan bentuk yang seperti ini, dia akan menjadi pangkat 3. A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ya. Kalau dia saya pangkat 3, sepertiga pangkat 3, dia jadi pangkat 1. Jadi sudah meniadakan pangkat sepertiga yang di atas. Oke, jelas? Sekarang perhatikan ya. Saya anggap di sini ada A min B, berarti A di sini adalah 1 tambah sin X pangkat sepertiga ya. Saya kali dengan bentuk A kuadrat, ingat A di sini adalah pangkat sepertiga. Saya kali dengan A kuadrat, A-nya 1 tambah sin X pangkat sepertiga, dikuadratkan jadi pangkat 2/3, kali A kuadrat, kemudian kali AB, tambah AB ya, 1 tambah sin X pangkat sepertiga, kali AB ya, 1 dikurang sin X pangkat sepertiga, tambah B kuadrat, tambah, oke, saya perpanjang sedikit, B kuadrat, B-nya adalah 1 min sin X kuadrat ya, sepertiga kuadrat jadi 2/3, oke jelas ya, pakai huruf siwak yang di sini. Setelah saya kali nanti, kamu lihat nanti pembilangnya akan menjadi A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ya. Jadi yang bawah juga ikut ya, kali faktor sekawan 2/3 tambah 1 tambah sin X sepertiga 1 min sin X sepertiga ditambah 1 kurang sin X pangkat 2/3. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya kelanjutannya. Sama dengan, ya saya sambung di bawah, limit X mendekati 0, agak panjang, di sini X, ya lihat untuk pembilangnya, ini A kurang B, seperti dikali ya, perhatikan seperti dikali dengan A kuadrat, tambah AB, ditambah B kuadrat, nanti hasilnya adalah A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ya, hasilnya adalah A pangkat 3, sepertiga pangkat 3, jadi 1, kurang B pangkat 3, sepertiga pangkat 3 jadi 1, dibagi dengan X dikali, ya kali dengan faktor yang panjang tadi, saya tuliskan semuanya, pangkat 2/3, tambah 1 tambah sin X, pangkat sepertiga, 1 kurang sin X pangkat sepertiga, tambah 1 kurang sin X pangkat 2/3 ya. Oke, kita lihat nanti, ini minus kali 1, 1 min 1, habis, min kali min jadi plus sin X, depan sin X plus sin X adalah 2 sin X, limit X mendekati 0 untuk 2 sin X dibagi X dikali, saya tulis ulang, 1 tambah sin X, 2/3 tambah 1 tambah sin X pangkat sepertiga, 1 kurang sin X pangkat sepertiga ditambah 1 kurang sin X pangkat 2/3. Oke, hasilnya sekarang perhatikan. Di sini kita sudah temukan 2 sin X dibagi X adalah 1. Jadi saya langsung input 2 kali 1 sin X per X itu dibagi, sekarang penyebutnya saya mau input 0 langsung, sin X ya, sin 0 adalah 0, sin 0 adalah 0, sin 0 adalah 0, dan sini sin 0 adalah 0 ya. Jadi hasilnya adalah 1, pangkat 2/3 tetap 1, tambah 1 di sini, tadi ini 1 pangkat 2/3, 1 pangkat sepertiga tetap 1, ya, 1 kali 1 ya, 1 kali 1 tambah 1 lagi,
tetap 1 ya, 1 pangkat 1/3. Jadi hasil akhirnya adalah 2/3 ya, 2/3. Oke, jadi begini contoh-contoh soal pembahasan limit fungsi trigonometri.